kemudian yang secara sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita berfoto terlebih dahulu. Kan bisa buat eyangnya. Baik, boleh ditampilkan. Makanya Kak, Ibu-ibu yang sudah bergabung pada jumpa pagi hari ini, boleh dibuka dulu kameranya. Baik, yang masih off cam, mohon dibuka terlebih dahulu kameranya. Baik, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Kembali lagi Ibu, yang masih off kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Operator sudah? Yaitu kita masuk kepada sambutan kepada Ibu Ira Febrianti selaku Ketua Korsika Capital Kalsel. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh pengikut yang taat hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nizami, yang saya hormati Bu Alida Amin, Ibu Sani Irwan, yang saya hormati ibu-ibu P2T yang hadir di sini, yang saya hormati juga dan saya sayangi seluruh ibu-ibu Forsikatel TR6, baik yang ada di Zoom maupun yang di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara pengajian rutin bulanan yang kali ini diselenggarakan oleh Forsikatel Kalimantan Selatan. Semoga kita semua dan manfaat dari apa yang sebentar lagi akan Pak Ustadz sampaikan. Saja Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya yaitu ceramah beserta nanti akan
disambung dengan doa. Namun sebelumnya, sebelum ceramah, saya mau menginformasikan nanti ada sesi tanya jawab ketika ceramah sudah selesai, dan kemudian nanti ada link aja bagi 5 penanya dengan nominal 75.000 bagi yang lain, dan juga nanti yang dari online yang sudah bergabung di Zoom, silakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz apabila ceramah sudah selesai. Dan juga baik, kita langsung saja mungkin kepada Pak Ustadz Mairi Jani MAG. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ba'du. Puji syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga di pagi hari ini kita bisa berada di gedung serbagunian yang diadakan oleh Polres. Setiap langkah kita menuju tempat dari setiap langkah kaki kita menuju tempat kajian-kajian, baik itu yang dihitung sebagai hadirnya kita kajian itu juga adalah sebenarnya hadirnya seseorang di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah pun memudahkan langkah kaki kita untuk dapat berada di salah satu taman-taman surga yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan naungan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang berjalan hingga akhir zaman. Yang kami hormati Kalimantan Selatan, kemudian seluruh jajaran pengurus serta ibu-ibu sekalian, baik itu yang hadir secara offline atau juga secara yang karena perempuan maka zumiyat, muslimat zumiyat. Mudah-mudahan dengan adanya acara online atau juga offline tidak mengurangi khidmat daripada penyelenggaraan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah menuju rumah tangga yang diberkahi. Setiap keluarga pasti menginginkan kebaikan, kebahagiaan dari keluarga yang dibangunnya, yang di situ terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak-anak. Semua kita pasti menginginkan adanya kebahagiaan. Cuma sayangnya terkadang kita tidak mengetahui kunci
daripada keberkahan mencari ke sana kemari, apakah yang namanya kunci tersebut. Apa yang dinamakan dengan berkah itu, itulah yang menjadi visi kita sebagai seorang muslim. Maka itu ketika kita dalam setiap kesempatan yang kita inginkan dari doa kita, itu adalah keberkahan. Ketika kita bertemu dengan kawan, kira-kira doa apa yang pian panjatkan untuk teman? Pasti adalah semoga hidupmu adalah hidup yang berkah. Ketika kita juga ketemu kawan, maka kita juga tidak lupa mendoakan semoga umurmu adalah umur yang berkah. Kemudian ketika juga kita menghadiri walimatul urus atau juga acara resepsi pernikahan, maka kita pun juga tidak lupa untuk mendoakan kedua pengantin untuk mendapatkan yang namanya keberkahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian ketika kita juga berdoa, kita juga tidak lupa untuk menyematkan kata berkah dari setiap doa kita. Berkah pada harta kita, berkah pada dan juga berkah pada kehidupan keluarga kita. Karena apa? Karena sesungguhnya berkah itu luar biasa. Tapi sayangnya terkadang pemahaman kita tentang berkah selama ini belum secara sempurna menggambarkan berkah yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan di pagi hari ini kita ingin memahami makna daripada berkah sehingga kita bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau rumah tangga itu diberkahi oleh Allah, pasti rumah tangga itu adalah rumah tangga yang harmonis. Pasti rumah tangga itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan itu dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami menjadikan pasangan-pasangan kalian sebagai jodoh bagi kalian. Manusia. Jadi sebenarnya terhadap orang menikah dengan jin. Semuanya jenis manusia. Jadi kalau ada misalnya seseorang menikah dengan jin misalnya, itu sudah pasti bohong. Seseorang menikah dengan jin. Itu hanya dibuat-buat, atau mungkin setan menggoda hati seseorang, kemudian menggelincirkan seseorang seolah-olah dia nanti melakukan satu perbuatan yang menyimpang. Nah, ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau selama ini kita hanya mengetahui ayat-ayat Tuhan, itu adalah hanya suratul Fatihah, surah-surah yang ada dalam, ternyata selama ini kita tidak menyadari bahwa orang yang ada di samping kita, yaitu suami kita, itu adalah bagian daripada ayat-ayat Tuhan. Kalau semua orang memahami, seorang istri memahami bahwasanya yang di sampingnya, yang menemaninya selama ini suami, itu adalah bagian daripada ayat-ayat Tuhan, maka tidak ada lagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya suami itu menyadari bahwa orang yang ada di sampingnya itu adalah ayat-ayat Tuhan yang tidak berbaris, yang tidak berhuruf, maka tidak ada lagi muncul KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana keduanya itu menjadikan orang yang ada di sampingnya atau juga pasangannya itu adalah sebagai bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya rumah tangga untuk apa, Bu? Litaskunu ilaiha. Ini bukan
memiliki pasangan, kemudian juga dikaruniai anak, menjadikan kita semakin tenang. Jadi ketika bisa tenang, wanita itu ketika haid kadang boleh ngapa-ngapain. Ya kalau sholat boleh, ada larangan-larangan. Tapi kadang-kadang pemahaman ibadah itu kadang-kadang semuanya disamaratakan. Padahal ada keadaan-keadaan tertentu yang wanita ketika haid dia dibolehkan untuk tetap beribadah kepada Allah. Ibadah apa itu, Bu? Yaitu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat memang kada boleh ketika haid. Ketika haid tidak boleh puasa, tapi masih ada ibadah-ibadah lain agar dia bisa bertahan daripada syaitan masuk ke dalam dirinya. Gangguan jin itu adalah melalui zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dirahmati Allah. Jadi yang namanya kita menjadikan pasangan kita itu adalah sebagai bagian yang menenangkan diri kita semua. Jadi pasangan itu adalah sebagai penenang jiwa kita, penenang hati kita. Ketika seorang suami hanya menjadi tenang. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau seandainya ada orang yang sudah menikah, Bu, ada orang yang sudah menikah, kemudian masih tidak tenang, berarti perlu dipertanyakan terkait dengan apa yang selama ini ada pada pasangannya. Maka itu kalau misalnya orang menyadari orang yang ada di sampingnya atau pasangannya itu menenangkan, maka dia tidak perlu mencari kesana kemari ketenangan. Kadang perlu mencari ke diskotik, karena sesungguhnya embun air itu sudah ada pada diri pasangannya. Justru semakin dia mencari keluar, dia lari untuk menenangkan dirinya ke diskotik misalnya atau klub-klub malam, justru bukan malah menenangkan dirinya, justru adalah ibarat dia menengguk air garam di tengah gurun pasir. Kalau orang itu menengguk garam di tengah gurun pasir, maka akan semakin haus. Tetapi kalau dia pulang ke rumah, kemudian mendapatkan ketenangan daripada pasangannya, maka bagaikan dia mendapatkan setetes embun yang dengan tetesan embun itu dapat menenangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, apalagi pasangan itu selain daripada juga menenangkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, pasangan atau rumah tangga itu adalah menjadikan kita memunculkan rasa cinta dan juga kasih sayang, warahmah. Jadi tidak ada orang yang menikah itu bukan karena fisik. Biasanya ibu ketika dulu menikah, maka yang dilihat dari bapak kira-kira apanya, Bu? Pasti tampilan fisiknya itu normalnya. Kalau misalnya ada orang mengatakan aku menikahi seseorang bukan karena tampilan fisik, maka nikahi saja nenek-nenek. Itu kan semua kita pasti menikahi lawan jenis kita itu adalah disebabkan wa ja'ala bainakum kata Allah mawaddah, disebabkan cinta karena fisik, cinta karena tampilan, cinta karena akhlak, bahkan juga cinta karena jabatan bisa jadi. Karena itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa ada pada diri manusia. Maka itu kenapa harta itu disebut dengan bahasa Arabnya amwal, karena sesungguhnya harta itu menjadikan seseorang condong kepadanya. Tapi bukan mata duitan pula. Kita mencintai suami kita, kita menikahi suami kita, itu memang pertama adalah karena cinta secara fisik. Tetapi koma masih ada koma di situ. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, Allah menjadikan rumah tangga itu harmonis. Bahkan ada yang sampai kakek nenek,
sampai umur 70 tahun kemana-mana tetap gandengan. Luar biasa. Kira-kira yang muncul setelah itu apalagi? Allah memunculkan warahmah. Dan itu biasanya cinta secara fisik itu akan pudar, bahkan sehari saja, sedetik saja setelah menikah. Setelah seseorang mengucapkan ijab qabul, maka setelah itu terbukalah semua kelemahan-kelemahan daripada pasangannya. Tetapi Allah menjadikan warahmah itu untuk saling menutupi. Suami itu tidak boleh menceritakan aib daripada istri kepada orang lain. Begitu juga istri tidak boleh menceritakan aib daripada suami kepada orang lain. Jadi jangan jadikan medsos, media sosial itu sebagai ajang curhat kita. Justru setelah seseorang menikah, dia saling menutupi. Oleh karena itulah Allah menjadikan warahmah. Kata-kata rahmat itu adalah munculnya kasih sayang di antara keduanya. Nah, inilah bagian-bagian yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi bagaimana visi kita jauh ke depan, Bu? Jadi yang namanya keluarga yang harmonis itu bukan hanya di dunia, Bu. Kalau kita berharap bahwasanya keluarga yang harmonis itu di dunia, maka tentu impian itu adalah impian yang sempit. Impian begitu kecil. Tetapi harapan kita adalah bahwa keluarga kita akan menjadikan keluarga yang bahagia fid dunya wal akhirah. Pian buka dalam surah Al-Furqan ayat 74, ciri-ciri daripada ibadur rahman, hamba yang dikasihi oleh Allah itu siapa, Bu? Yaitu adalah pasangan yang mendoakan bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Jadi yang namanya seorang muslim, cita-citanya untuk membentuk keluarga bahagia, harmonis, itu bukan hanya di dunia. Kalau di dunia, maka mungkin keluarga kita kalah harmonisnya dibandingkan keluarga orang lain. Tetapi kalau cita-cita kita, visi kita dalam membentuk keluarga, itu jauh ke depan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita mendapatkan kebahagiaan dalam sekeluarga kita. Visi yang paling mulia. Nah, ibadur rahman itu siapa, Bu? Yaitu adalah hamba yang dikasih Allah. Bisa suami, bisa juga istri. Dia setiap saat berdoa dalam doanya. Ya. Ini mah jangan lupa untuk kita sematkan dalam setiap doa kita. Ketika kita habis sholat, kita wirid, kemudian setelah itu kita juga berdoa. Jangan lupa untuk memanjatkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami. Bisa jadi nanti, Bu, ada di antara keturunan kita, tidak mesti anak kita, bisa jadi cucu kita, bisa jadi mungkin 7 keturunan akan datang menjadi seorang ulama, Bu. Itu bisa jadi karena doa siapa? Bukan karena doa ayahnya, bukan karena doa kakeknya, tetapi ternyata karena doa buyutnya. Jadi kalau pian berdoa saat ini, Rabbana hablana min azwajina, mungkin ada di antara keturunan-keturunan pian nanti yang menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata kita. Qurrata ayun menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, menyenangkan hati kita ketika kita memandangnya. Bahagia kita. Karena apa? Karena keturunan-keturunan kita menjadi lil muttaqina imam, menjadi imam, suri tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang namanya keturunan kita bukan hanya menjadi orang-orang bertakwa, Bu. Kalau menjadi orang yang bertakwa mungkin itu tujuan yang mulia. Tetapi kalau keturunan kita menjadi imam,
menjadi suri tauladan, berarti tentu yang namanya orang yang jadi imam itu lebih mulia dibandingkan orang yang diimami. Maka tujuan kita dalam doa itu waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi suri tauladan atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi doa kita menginginkan agar keluarga kita bahagia, diberkahi oleh Allah di dunia wal akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Jadi sekali lagi bahwa tujuan kita bahagia itu bukan hanya di dunia. Kalau hanya tujuannya di dunia, itu sempit sekali tujuan kita. Tetapi menjadikan kita tetap berkumpul bukan hanya di dunia, tetapi juga berkumpul di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana caranya? Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya agar keluarga kita menjadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkahi oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Kita ingin mengetahui kata berkah dulu. Ma maknal barakah? Apa yang dinamakan dengan berkah? Berkah itu menurut para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Maka itu kalau misalnya kita punya harta, kita berdoa, ya Allah berikanlah hartaku ini adalah harta yang berkah. Kalau kita punya umur, maka kita berdoa agar umur kita adalah umur yang berkah. Cuma pemahaman kita tentang berkah itu seolah-olah kadang-kadang hanya berupa materi. Jadi kalau harta itu berkah adalah harta yang bertambah itu saja. Padahal makna berkah itu luas, Bu. Apa yang dinamakan dengan berkah? Kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Yang dinamakan dengan berkah itu adalah setiap keadaan yang menjadikan sesuatu itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini pemahaman kita tentang berkah itu adalah hanya harta, kesehatan, umur yang panjang, maka itu masih belum komplit lagi makna berkah yang sesungguhnya. Tetapi yang dinamakan tadi dari berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan kalian itu semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan berkah. Kalau orang menyatakan atau memahami berkah itu hanya berupa harta yang banyak, tapi ada orang yang terkadang tidak memiliki harta, maksudnya hartanya itu ya cukupan aja, Bu. Tapi hidupnya nyaman. Berarti hidup orang itu adalah juga dikatakan sebagai hidup yang berkah. Kalau kita menyatakan bahwasanya yang namanya berkah itu berupa kesehatan aja. Jadi kalau orang itu sehat, maka orang ini berarti hidupnya berkah. Kesehatannya berkah. Tapi kalau misalnya ada orang sakit-sakitan, misalnya ada kawan kita setumat-tumat masuk rumah sakit, setumat-tumat darah tinggi, kumat, sumat-sumat kolesterol naik dan segala macamnya misalnya nih. Lalu kita mengatakan oh biar karena berkah itu kita hidup misalnya. Tidak juga. Sebenarnya sehat ataupun sakit, Bu, bisa jadi itu adalah berkah. Kenapa kita mengatakan sakit itu bisa jadi berkah? Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu sakit, dia mengalami sakitnya berapa tahun, Bu? 18 tahun, Bu. Nabi Ayub sakit. Sampai-sampai, mohon maaf, yang tertinggal menemani Nabi Ayub itu cuma istrinya. Dan terakhir pun istrinya bukan istrinya yang meninggalkan, tapi Nabi Ayub sendiri yang menginginkan agar istrinya menjauh daripadanya. Karena penyakit yang begitu berat yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, begitu cintanya istri terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita mengatakan bahwasanya berkah itu hanya kesehatan, tetapi kenapa Allah menimpakan sakit yang begitu berat kepada Nabi Ayub? Padahal seorang nabi, seorang rasul pasti kehidupannya adalah kehidupan yang berkah. Kemudian Nabi SAW memang Nabi jarang sakit, tapi suatu ketika Nabi pernah mengalami sakit. Yang sakitnya itu kata Nabi ketika sahabat itu memegang tangan Nabi, betapa kagetnya. Sakit yang diderita oleh Nabi itu lebih panas dibandingkan sakit kita biasa. Jadi kalau kita misalnya COVID kemarin, panas suhu badan kita itu sekitar berapa, 40 misalnya. Sakit yang diderita oleh para nabi itu 2 kali lipat, 2 kali lipat yang ditanggung oleh manusia biasa.
Kemudian ada juga yang dikisahkan, kalau kita selama ini mungkin mengerti bahwa kata berkah itu hanya sehat. Ini buktinya ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam surga bukan hanya karena sholatnya, bukan hanya karena puasanya, tapi justru karena sakitnya. Berarti sakit itu adalah sakit yang berkah. Jadi jangan kita mengatakan kalau orang sakit-sakitan lalu kita mengatakan ini tidak berkah. Bisa jadi itu berkah. Selama sakitnya itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada seorang wanita dari Ethiopia, Habasyah, datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ini usra, wahai Rasul, ulun ini memiliki penyakit ayan." Penyakit ayan itu bahasa kitanya epilepsi. Kemudian dia minta kepada Rasul, "Wahai Rasul, doakan pangulun supaya Allah menyembuhkan penyakit ulun." Tapi apa kata Rasul? "Wahai, namanya adalah Su'airah, wahai Su'airah, aku berikan pilihan kepadamu. Yang pertama, aku akan doakan engkau agar Allah menyembuhkan sakitmu. Maka dengan seketika Allah bisa sembuhkan. Tetapi pilihan yang kedua apa? Aku doakan engkau agar engkau bersabar dalam sakitmu. Tetapi pahalanya adalah surga." Kira-kira amun pian diberikan dua pilihan ini, pilihan yang mana, Bu? Mungkin pilihan yang pokoknya di dunia dulu dah. Pokoknya sembuh dulu. Apalagi misalnya sakit yang diderita itu adalah sakit yang berat. Tapi luar biasanya Su'airah ini, justru beliau memilih pilihan yang kedua. Wahai Rasul, kalau diberikan pilihan yang seperti itu, ulun memilih pilihan yang kedua juga. Agar ulun tetap bersabar dalam sakit ulun, tetapi ganjarannya adalah surga. Akhirnya Su'airah pun pulang, ketika ingin beranjak pulang, dia berbalik lagi, "Wahai Rasul, kalaupun nanti ulun mengalami penyakit usra, ayan, tolong barang doakan satu lagi permintaan ulun." Apa itu kata Rasul? "Doakan ketika ulun nanti mengalami penyakit ayan ulun tidak terbuka aurat." Dalam artian Allah tetap menutupi aurat ulun. Betapa luar biasanya wanita ini. Sampai-sampai ketika dia mengalami penyakit ayannya pun, dia menginginkan agar Allah tetap menutup auratnya. Padahal orang yang penyakit ayan itu sudah kada sadar. Kalau dari hukum-hukum, dari segi taklif hukum, orang yang sudah kada sadar itu kada terkena dosa. Ya kan, kalau orang terbuka auratnya tidak sengaja, yang dia tidak sadar maka tidak berdosa. Tapi banyak wanita-wanita di luar sana yang nauzubillah dalam keadaan sadar justru dia sengaja untuk membuka auratnya. Nauzubillah. Su'airah namanya, walaupun dia dalam keadaan memiliki penyakit ayan, dia tetap berdoa kepada Rasul, "Ya Allah, ya Rasulullah, doakan ulun walaupun nanti penyakit ayan itu muncul dalam diri ulun, tolong doakan agar Allah tetap menutup aurat ulun." Nah, dikisahkan setelah itu Su'airah pun sering mengalami penyakit ayannya, tetapi sungguh luar biasa ajaibnya, Allah tetap menutup aurat daripada Su'airah. Nah, ini sakit yang kedua yang dialami oleh Su'airah. Sakit yang ketiga, kalau kita mengatakan yang namanya berkah itu hanya sehat, sakit tidak. Ini buktinya, Bu. Ada namanya seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dikisahkan memiliki penyakit panas atau juga demam dialami selama 30 tahun. Kada tanggung-tanggung. Kalau kemarin COVID cuma 14 hari pula mengalami penyakit demam itu. Ini 30 tahun. Ceritanya itu ketika pulang dari pengajian Rasul, Ubay bin Ka'ab mendengar sabda Nabi bahwasanya penyakit demam itu akan dapat meluluhkan dosa-dosa. Jadi kalau pian misalnya mengalami demam, itu sesungguhnya sedang meluluhkan dosa-dosa kita. Pada saat mendengar Nabi bersabda seperti itu, maka Ubay bin Ka'ab pun berdoa langsung, "Ya Allah, turunkanlah kepada penyakit demam yang dengan penyakit itu dan juga tidak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada saat itu Allah langsung membayar doa daripada Ubay bin Ka'ab. Allah pun langsung menurunkan kepada Ubay bin Ka'ab itu demam selama 30 tahun lamanya. Tetapi sungguh sangat ajaib,
Demam yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab itu hanya terjadi di waktu malam. Ketika sore tiba, maka panas itu mulai menjalari tubuh Ubay bin Ka'ab. Ketika pagi, maka sakit itu sudah hilang. Sehingga di siang hari Ubay bin Ka'ab tetap bisa berjihad dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 30 tahun. Kemudian masih banyak lagi cerita-cerita di antara para sahabat, misalnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah anak muda, Bu. Jadi kalau kita mengatakan umur yang panjang saja yang dikatakan berkah, sesungguhnya tidak. Umur pendek pun bisa jadi berkah. Tapi alhamdulillah kalau misalnya ada di antara pian umur panjang, misalnya sampai lewat dari 60, umur umatku itu kata Nabi antara sitin wasabin, 60 sampai dengan 70. Tapi kalau misalnya ada di antara pian yang lebih daripada itu berarti bonus dari Allah. Tapi ternyata umur itu tidak menjadi tanda bahwa keberkahan pada umur itu ada pada seseorang. Bisa jadi walaupun umur seseorang itu pendek, justru itu adalah umur yang berkah. Apa contohnya? Sa'ad bin Mu'az, salah seorang sahabat. Dulu Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Dia adalah dikenal sebagai pemuka kabilah walaupun usianya muda, tetapi dia adalah seorang pemberani, kemudian dia mahir dalam menunggang kuda sehingga dijuluki diangkat oleh kaumnya menjadi pemuka atau juga suku kepala sukunya. Kemudian suatu ketika Allah membukakan hidayah untuk Sa'ad bin Mu'az, lalu dia pun masuk Islam. Ketika dia sudah berislam, pulang dia ke kaumnya. Kemudian dia berkata, "Man ana? Siapa aku?" Kemudian kaumnya pun mengatakan, "Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah orang yang paling kami segani dan kata-katamu adalah yang paling kami taati." Kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata, "Mulai hari ini, mulai detik ini, tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara kepadaku kecuali dia telah menyatakan keislamannya di hadapanku." Akhirnya semua kaumnya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak sampai dewasa semuanya masuk Islam hanya gara-gara Sa'ad bin Mu'az. Sampai suatu ketika dalam beberapa peperangan Sa'ad bin Mu'az bersama Rasulullah SAW ketika dia mengalami luka yang begitu banyak, kemudian akhirnya dengan luka yang begitu banyak itu dia meninggal di sisi Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan meninggalnya Sa'ad bin Mu'az ini sampai-sampai arasy Allah itu bergoncang. Aras Allah bergoncang. Kalau kita meninggal dunia belum tentu tiang masjid bergoncang. Ini aras Allah bergoncang hanya gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, walaupun meninggal di usia hanya 27 tahun, 27 tahun, umur yang relatif muda, tetapi ternyata luar biasa. Jadi sebenarnya makna berkah itu bukan hanya panjang umur, bukan hanya pendek umur, bukan hanya harta yang banyak, bukan hanya harta yang sedikit, bukan hanya kesehatan atau juga sakit yang diderita oleh seseorang, tetapi makna berkah yang sesungguhnya adalah semua keadaan itu yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang berkah, menuju rumah tangga yang berkah, maka tentu kita dalam satu keluarga itu berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan hanya mendoakan diri kita aja, boy. Perlu juga kita mendoakan pasangan kita, anak keturunan kita. Yang kedua adalah bagaimana satu keluarga itu fastabiqul khairat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalnya salah satunya saling memotivasi ketaatan. Mungkin saling berkirim misalnya kalau ada pesan-pesan yang baik kita saling berkirim dengan suami. Suami pun juga dalam menasihati mungkin tidak bisa secara langsung tapi dia mengirimkan misalnya video-video yang di situ ada ceramah-ceramah yang bagus untuk bisa memberikan motivasi kepada istri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya ketika di malam hari untuk sholat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun kemudian dia percikan air ke muka istrinya. Jangan juga misalnya gayung disiram. Begitu juga sebaliknya, Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya
di sepertiga malam ketika dia ingin melaksanakan salat malam, kemudian dia mengajak suaminya. Maka keluarga yang fastabiqul khairat dalam ketaatan, kebaikan kepada Allah, saling memotivasi. Insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian karena waktu juga, karena tadi disampaikan oleh MC bahwa disediakan waktu sekitar 15 menit. Karena ini waktu tinggal 9 menit lagi, mohon maaf Bu ya. Agak mepet waktu yang diberikan untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada di antara ibu-ibu sekalian yang ingin menanyakan tentang apa yang disampaikan tadi atau di luar daripada materi ini. Silahkan. Mohon tunggu sebentar Ibu. Tunggu sebentar Ibu. Terima kasih Pak Ustadz, dan mungkin boleh nanti disebutnya Bu lah, dan langsung aja pada pertanyaannya. Silakan Ibu. Silakan Pak Ustadz. Jadi zikrullah itu adalah bagian daripada wirid. Nah, wirid itu artinya sesuatu yang kita baca dalam rangka mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa tahmid, bisa berupa tasbih, bisa juga berupa takbir dan kalimat-kalimat wirid yang lain. Tapi biasanya wirid itu dilaksanakan setelah sholat. Di luar sholat pun bisa zikrullah. Bahkan dalam keadaan, mohon maaf, ada satu ibadah sekalipun dalam keadaan haid atau nifas yang masih boleh dilaksanakan oleh seorang wanita. Kalau sholat kan kada boleh. Haram hukumnya seorang wanita dalam keadaan haid dia sholat. Puasa tidak boleh. Kemudian tawaf juga tidak boleh. Kemudian baca Al-Quran mungkin ada sebagian yang memahami kada boleh, ada juga yang memahami boleh sebatas hafalan-hafalannya saja. Ada yang mengatakan masih boleh. Tetapi ada satu ibadah yang jumhur ulama menyepakati dalam keadaan haid pun wanita itu boleh beribadah itu. Apa ibadah itu? Yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya pian lagi haid atau nifas, maka wirid itu sebagai andalan amal yang masih bisa pian pertahankan. Bahkan pian memasak gitu, pian hendak memasak lagi menggoreng-goreng, itu masih memungkinkan bagi kita untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wah ini ada alat tek misalnya. Amal hendak dibatasi juga, tapi berapapun, bahkan Rasulullah SAW membaca istighfar itu wirid juga, bagian daripada wirid atau zikir. Tidak kurang kata Rasul dalam sehari semalam mi'atu marrah, 100 kali aku berzikir. Padahal Rasul itu adalah orang yang maksum, orang yang terhindar daripada dosa. Sampai-sampai dalam sehari semalam beliau mengucapkan istighfar itu 100 kali. Apalagi kita yang berdosa, yang tidak luput daripada dosa, maka perbanyaklah istighfar. Banyak sekali manfaat istighfar, mungkin dalam kesempatan yang lain ulun akan sampaikan. Masya Allah sekali ya Ibu. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab ya Ibu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan sudah bergabung bersama kita juga anggota Porsikatel yang mungkin menanyakan lewat chat. Ada dari Ibu Septi Hasera. Saya bacakan dulu Pak Ustadz pertanyaannya, mohon izin. Maaf, mau bertanya Ustadz, apakah sholat sunnah taubat sebaiknya dikerjakan setiap malam atau setiap hari? Ataukah dikerjakan saat kita merasa telah melakukan dosa besar? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Boleh dijawab Pak Ustadz? Dari Ibu Septi Hasera. Jadi sholat sunat taubat itu apa ketika melakukan dosa besar saja atau mungkin setiap hari ketika kita tidak melakukan sholat, ketika kita tidak melakukan dosa atau merasa melakukan dosa atau tidak sama sekali katanya Pak Ustadz. Mohon. Salah satu dari sholat sunat yang ada dalam ketentuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah taubat. Jadi salat taubat itu adalah salah satu sholat yang memang
ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang dikerjakan ketika seseorang terlanjur melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi sebenarnya kada sholat taubat pun, kada sholat taubat dengan istighfar itu sebenarnya menjadi peluruh daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi tidak lupa untuk istighfar dari setiap hari, setiap malam, maka itu akan dapat meluruhkan dosa-dosa kita. Cuma kalau seseorang terlanjur melakukan satu perbuatan, baik itu dosa kecil atau juga dosa besar, terlanjur misalnya, maka bisa dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, yang oleh para ulama dinamakan dengan sholat taubat. Sholat taubat itu sama dengan sholat sunat biasa, boy. 2 rakaat bacaannya sama, tidak ada yang berbeda. Kalau misalnya rukunya panjang, tidak. Jadi sebenarnya sholat taubat itu sama dengan sholat sunat biasa. Jadi kalau misalnya pian terlanjur melakukan satu perbuatan dosa, maka ingin memperbaharui taubat, laksanakanlah sholat sunat taubat. Tapi sekalipun kada sholat sunat taubat, dengan istighfar pun sebenarnya sudah dapat menjadi peluruh daripada dosa-dosa kita. Baik, jadi sebenarnya itu bisa juga dikerjakan ya Pak Ustadz kapan aja ketika kita mau, dan kemudian juga bisa digantikan dengan zikir ya. Oke, istighfar. Nah, Masya Allah sekali dengan jawaban Pak Ustadz tadi, semoga pertanyaan Ibu Septi Hasara tadi terjawab, dan ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung lewat chat. Ada dari Ibu Rusnawati Hermansyah, dan pertanyaannya mohon izin Pak Ustadz saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Ustadz untuk pertanyaan pertama, menurut Islam pertengkaran dalam rumah tangga itu apakah hal yang wajar? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan rezeki seret dalam rumah tangga? Dan pertanyaan ketiga, mengapa sekarang banyak yang setelah menikah atau baru menikah banyak cobaan pertengkaran sehingga mengakibatkan perceraian? Dan apakah kita sebagai orang tua berhak mengatur anak yang sudah berumah tangga? Masya Allah sekali pertanyaannya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Jadi apakah pertengkaran itu hal yang wajar? Kemudian apa yang menyebabkan rezeki berumah tangga ini jadi seret? Terus juga yang ketiga, mengapa sekarang banyak yang orang menikah maupun yang muda atau yang tua sekarang banyak yang bertengkar gitu, banyak masalah, dan kemudian sebagai orang tua kita bagaimana menyikapinya? Apakah boleh mengatur anak yang sudah berumah tangga? Sekarang kan zamannya seperti itu ya ibu-ibu ya. Mohon izin Pak Ustadz boleh dijawab. Terkait dengan apakah pertengkaran itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi memang yang namanya rumah tangga, apalagi rumah tangga yang baru dibangun 1, 2 atau sampai 5 tahun, biasanya awal-awalnya manis. Tetapi setelah itu muncullah perselisihan dari yang kecil sampai dengan yang tajam. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Ibarat kita meletakkan piring, tidak mungkin piring itu tidak saling kena satu sama lain. Pasti suatu ketika akan bergeser, kena, dan itu adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi. Dan dalam rumah tangga jangankan kita sebagai manusia biasa, ustadz pun juga terjadi yang namanya perselisihan dalam rumah tangga. Jangankan ustadz, nabi pun, Bu, nabi juga terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Ini nabi, Bu, nabi. Pernah suatu ketika istri-istri Nabi itu protes, Bu, protes. Sampai-sampai mereka mendiamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka mendiamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka yang menjadi bahasanya itu biang keladinya, Hafsah, itu sampai-sampai ingin diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seorang istri yang solehah diam. Kemudian hanya berharap akan Allah sebagai penyelesainya. Ternyata turunlah ayat yang memerintahkan kepada Nabi pada saat itu agar menjemput Hafsah. Luar biasa, Bu.
ada seorang istri yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Hafsah. Sampai-sampai istri Nabi yang lain, Aisyah itu iri dengan Hafsah yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya sebagai manusia biasa yang namanya pertengkaran itu adalah biasa, wajar. Tetapi pertengkaran yang bagaimana? Yaitu adalah pertengkaran dalam koridor, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau pertengkaran yang di luar dari persoalan itu, kalau bisa diminimalisir. Tapi kalau dalam rangka misalnya menyuruh istri ibadah kepada Allah dan segala macamnya, menyuruh istri untuk menutup aurat dan segala macam atau taat kepada Allah, lalu muncul pertengkaran, maka insya Allah pertengkaran itu adalah pertengkaran yang baik. Tapi kalau misalnya pertengkaran hanya gara-gara, mohon maaf, materi-materi saja, jadi itu kalau bisa dihindari. Nah, jadi pertengkaran itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi tinggal bagaimana kita dalam pertengkaran itu membatasi hanya dalam rangka untuk berharap ridha Allah. Jadi kalau dua-duanya berharap ridha Allah, suami berharap ridha Allah, kemudian istri juga berharap ridha Allah, insya Allah selesai. Abu Darda pernah berpesan, Abu Darda ini salah seorang sahabat. Kata Abu Darda apa? Wahai istriku, ketika engkau emosi, maka aku akan berlemah lembut. Sebaliknya, ketika aku emosi, maka engkaulah yang lemah lembut. Jadi kalau misalnya pernikahan itu, tapi kalau misalnya ketika yang satu sedang emosi, yang satu selesai. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya suaminya lagi emosi, selesai urusan. Dan abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal di sisi Allah, tapi itu dibenci, yaitu perceraian, talak. Dan bahkan yang namanya syaitan itu mengatakan kepada bala tentaranya, kalau ada yang memisahkan dua insan dalam satu pernikahan, diceraikan, maka setan yang mampu menggoda itu dikatakan sebagai orang yang the best of the best daripada setan. Jadi dalam kerajaan setan itu di atas singgasana setan itu kan di atas laut. Kemudian setiap saat bahasanya mereka mengadakan upacara. Yang satu mengatakan, wahai raja setan, aku telah menggoda manusia untuk melakukan perbuatan ini. Kata setan, perbuatanmu tidak ada apa-apanya. Kemudian yang satu mengatakan, aku telah menggoda manusia untuk melakukan perbuatan itu. Maka setan, raja setan mengatakan, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau ada di antara setan itu yang mampu memisahkan seseorang dalam ikatan pernikahan menjadi cerai, maka setan itu mengatakan, engkau luar biasa. Perbuatanmu luar biasa, maka dikalungkanlah atau juga diberikanlah, disematkanlah yang namanya permata mahkota di atas kepala setan tersebut yang berhasil untuk memisahkan dua insan dalam ikatan pernikahan. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi terkait dengan, mohon maaf, yang kedua tadi apa yang menyebabkan rezeki? Yang menyebabkan rezeki misalnya serat selama ini bisa jadi adalah disebabkan karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Kalau orang dekat dengan Allah itu dulu. Jadi yang namanya rezeki itu bukan banyak sedikitnya. Rezeki itu kan relatif. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, maka berapapun rezeki yang Allah berikan kepadanya itu cukup aja. Merasa tenang, cukup, karena apa? Sakinah itu sudah diberikan kepadanya. Jadi kalau orang itu betul-betul memahami kedekatannya kepada Allah, maka berapapun rezeki yang dikasihkan oleh suaminya, berapapun rezeki yang Allah berikan, maka dia merasa itu sudah seluar biasa cukupnya. Kalau memandang yang di atas, pasti kita akan merasa kurang. Tapi kalau yang kita memandang ke bawah, maka pasti kita akan bersyukur. Kemudian yang terakhir adalah, apakah kita boleh mengatur anak dalam sebuah rumah tangga? Jadi sebenarnya ketika anak itu sudah berumah tangga ini, mohon maaf lah, bukan kita menasehati pian-pian yang mungkin sudah punya cucu dan segala macamnya. Sebenarnya kita hanya memberikan bimbingan, arahan saja, tidak dalam hal mengatur.
Karena apa? Karena dia sudah ketika kita menyerahkan anak perempuan kita, maka kita pun mempercayakan kepadanya untuk membina, membimbing, membawa rumah tangga itu ke arah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi jangan lagi kita mengatur kesana kemari yang pada akhirnya nanti anak itu biasanya akan muncul perselisihan, bahkan nanti perceraian disebabkan karena ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Bisa dari orang tua, bisa juga dari keluarga yang lain. Bahkan ada sebuah keluarga, Bu, ketika anaknya perempuan pulang ke rumah orang tuanya, justru yang disangiti itu bukan si Minantu tadi, Bu, tapi justru yang disangitinya itu anaknya. Ketika Hafsah pulang kepada Abu Umar, Hafsah itu kan anak Umar. Ketika Hafsah pulang kepada Umar, yang disangiti oleh Umar siapa, Bu? Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan, tetapi anaknya sendiri Hafsah. Hafsah yang disalahkannya karena bisa jadi Hafsah ini yang tidak bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya Allah pun membela Hafsah. Ketika Hafsah pada saat itu dia hanya diam mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, dan semoga untuk pertanyaannya tadi bisa terjawab semua. Dan kita ke next pertanyaan. Ada dari Ibu Linda Febri dengan pertanyaannya, adakah kesalahan seorang istri yang tidak termaafkan oleh suami, Pak Ustadz? Kalau dalam agama mungkin seperti apa? Mohon izin, silakan Pak Ustadz. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kalau memang seseorang sudah mengakui akan kesalahannya, kemudian dia juga bertaubat, bahasanya taubatnya itu bukan taubatan sambal, bukan taubatan masiha. Masiha itu artinya apa? Masih. Kalau taubatan yang benar itu taubatan nasuha. Nah, itu taubat yang benar. Bertaubat dan dia tidak kembali lagi melakukan perbuatan itu. Begitu juga ketika ada seorang istri misalnya telah mengakui akan kesalahan-kesalahannya. Dia sudah meminta maaf kepada suaminya. Dan dia juga sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Maka tentunya tidak ada dosa atau perbuatan istri yang tidak dimaafkan oleh suaminya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi sebesar apapun dosa daripada istri, kalau dia sudah menyatakan meminta maaf, memohon ampun kepada Allah, kemudian juga dia bertaubat, tidak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, maka tentu innallaha ghafurur rahim. Allah saja Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali kalau ada, Bu, misalnya istri disuruh sudah oleh suami menutup aurat, kemudian sholat 5 waktu, tapi juga masih saja kadang masih. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya seorang suami itu boleh menceraikan istrinya. Nah, demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, dan Masya Allah sekali gitu ya Pak Ustadz. Mungkin karena sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya wanita adalah yang berkeluarga dan menaati suaminya. Dan mungkin selanjutnya pertanyaan yang ada di chat yang sudah disampaikan langsung oleh Ibu Fatia, saya mau izin bacakan, agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim, mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi saya juga pernah mendengar hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seseorang berkaitan dengan kepada siapa harus berbakti pertama kali. Dan dijawab Nabi SAW dengan ibumu sampai berulang 3 kali. Dalam hal ini berarti hak ibu untuk lebih ditaati lebih dahulu dibandingkan ayah. Kepada ibu yang mengandung, melahirkan hingga menyusui. Padahal kedudukan ayah dalam rumah tangga adalah sebagai
pemimpin atau kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Sementara ibu tidak ada kewajiban bekerja atau mencari nafkah. Jadi mungkin inti pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang ayah, namun di satu sisi kita harus menghormati ibumu, dan di sisi lain adalah tanggung jawab yang paling berat adalah dipikul oleh seorang ayah. Mohon izin Pak Ustadz, boleh dijawab? Terima kasih Bu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, kepada siapa aku berbakti? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian kedua kali lagi dia bertanya, kepada siapa? Ibumu. Sampai ketiga kali, baru yang keempat kali adalah bapakmu. Karena dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang namanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahkan doa daripada ibu itu luar biasa mustajabnya. Jadi jangan sampai terucap kata-kata negatif dari mulut ibu kepada anak. Mohon maaf, ada di antara orang tua yang kadang-kadang mudah mengucapkan kata-kata yang negatif. Mohon maaf lah, kata-kata bungul dan segala macamnya. Bisa jadi itu akan menjadi doa, karena dalam hadis Nabi SAW ada 3 golongan yang doanya itu tidak terhijab, tidak terhalang. Salah satunya adalah al-walid ala waladi, doa orang tua, terutama doa ibu untuk anaknya. Sekalipun orang tua itu tidak beristilah berdoa, tapi dia mengucapkan kata-kata saja untuk sang anak, maka itu akan menjadi doa. Maka itu berhati-hatilah kita ketika kita mengucapkan kata-kata, jangan sampai kata-kata itu adalah kata-kata yang negatif, karena itu akan menjadi doa. Lalu bagaimana kedudukannya? Kok dalam rumah tangga yang mencari nafkah itu ayah, tapi kenapa kita disuruh untuk berbakti kepada ibu? Yang pertama sampai ketiga, ayahnya yang keempat bahasanya. Begitu juga misalnya, kok kenapa dalam rumah tangga yang mencari nafkah itu suami? Kok kenapa suami justru kadang boleh memakai emas? Ya kan? Haram hukumnya suami pakai emas. Yang boleh itu hanya istri. Kok suami yang mencari nafkah, kok suami yang dilarang pakai emas? Kok emas itu hanya diperuntukkan untuk istri? Nah, jadi sebenarnya kedudukan antara suami dengan istri itu sama dalam rumah tangga, tetapi memang suami itu diberikan kewajiban untuk mencarikan nafkah. Tapi bukan dalam hal ini istri di rumah itu hanya diam saja tidak bekerja. Istri mengatur rumah tangga, kemudian menyediakan segala macamnya. Itu sebenarnya juga adalah bekerja, Bu. Walaupun bekerjanya itu menjadi ibu rumah tangga. Jadi jangan bapak-bapak itu menganggap remeh ibu di rumah itu seolah-olah tidak bekerja. Sebenarnya istri itu bekerja, mengatur rumah tangga agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka itu dalam hukum Islam di Indonesia, apabila seorang suami dan istri salah satunya meninggal dunia, ada namanya harta gonung gini, baik itu meninggal dunia atau karena cerai, maka ada harta gonung gini. Harta gonung gini itu bukan hanya disebabkan karena istri bekerja, istri di rumah pun juga itu dinilai ada hak mereka untuk harta gonung gini. Karena apa? Karena istri mengatur rumah tangga. Jadi bukan hanya ayah aja yang punya kewajiban untuk mengatur rumah tangga, mencari nafkah. Istri pun di rumah mengatur rumah tangga itu juga adalah bagian daripada bekerja. Nah, sehingga wajar ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kedudukan dalam rumah tangga itu sama. Walaupun seorang suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena kewajibannya, tapi seorang yang wajib dihormati dalam rumah tangga itu adalah justru ibu, karena mengandung, membesarkan anak, menyusui dan segala macamnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan karena persoalan mencari nafkahnya. Masya Allah, berarti kedudukan seorang istri dan juga suami itu sebenarnya sama saja ya Pak Ustadz. Tapi pada intinya mau ibu rumah tangga ataupun wanita karir itu sama-sama kita beribadah kepada Allah. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Oke, baiklah ibu-ibu Porsecatel sekalian yang saya hormati, yang kami hormati, yang sudah bergabung secara offline maupun secara virtual lewat Zoom pada hari ini.
Terima kasih banyak atas antusiasnya pada pagi hari ini telah mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu menuju rumah tangga yang diberkahi. Semoga apapun yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita hari ini, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, dan kita amalkan pada keseharian kita hari-hari. Dan sebelum saya mengakhiri acara pada pagi hari ini, mohon izin sekali lagi Pak Ustadz untuk membacakan doa agar kiranya apa yang kita lakukan nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Pak Ustadz. Ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menadahkan tangan berdoa. Semoga keluarga kita, pasangan kita, anak keturunan kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliq ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal sihhah wa abwabal jannah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ceramahnya pada pagi hari ini, dan juga kepada ibu-ibu yang sudah bergabung secara offline maupun secara virtual lewat Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan untuk ibu-ibu yang tadi sudah bertanya, untuk 5 orang itu bisa nanti menghubungi Ibu Saila ya. Ibu Saila di nomor telepon 0811515198 atau nanti diumumkan lewat grup ya, bisa di sana, dan nanti mungkin ada link aja di masing-masing ibu-ibu yang tadi sudah bertanya. Dan untuk acara pada pagi hari ini, dan dengan berakhirnya doa dari Pak Ustadz tadi, semoga apapun yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu-ibu yang bergabung offline maupun virtual, kami memohon maaf kalau ada kekurangan pada acara yang terselenggara pada pagi hari ini, dan saya mewakili ibu-ibu yang mendengarkan acara pada pagi hari ini memohon undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamer Bu Dahlia. Halo, Betty. Assalamualaikum. Bulan depannya piket. Iya. Paling-paling ya. Iya, iya. Terima kasih Ibu. Dahlia, terima kasih. Mbak Tias, terima kasih. Yang sudah piket hari ini. Mbak Betty. Mbak Tias. Sehat-sehat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.